Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami nyatakan kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Hanya Kau Tuhan yang kami ingini. Hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian kami, yang layak terima penyembahan kami. Oh, mari naikkan syukur, naikkan sembah-Mu buat kebaikan-Mu, kasih dan setia-Mu Tuhan. Oh, we worship You Jesus. Biar kami nikmati Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suara-Mu sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu, sebab kebaikan-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Engkau yang menuntun langkah kami, sertai hidup kami. Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu, kami bersyukur, kami menikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Bapa Engkau ajaib, Bapa Engkau setia, selalu ada dan menuntun langkah kami. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai kami. Sebab itu kami nyatakan kami mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Hanya Kau ya Tuhan yang kami cinta.
Shalom, haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Mari tanggalkan setiap beban kita dan pastikan kita siap mengalami lawatan Tuhan pagi ini. Apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar, Tuhan kita jauh lebih hebat. Mari siapkan hati kita, kita akan ada di hadirat Tuhan. Tuhan, Engkaulah kerinduan kami. Kau alasan kami ada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami ada karena Engkau. Kami ada di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar satu pujian baru pagi ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Ini pengakuan kami. All my life you have been so good. Every breath di setiap nafas yang kami bisa Tuhan, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Kau setia. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my life, kami nyanyikan kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. Kebaikan-Mu mengajar setiap hidup kami. Oh.
my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Ini pengakuan kami. Di setiap tarikan nafas kami Tuhan, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, kami tahu satu saat nanti, oh my life, Tuhan, sepanjang kami masih hidup, ini nyanyian kami, ini nyanyian kami Tuhan, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, berjumpa dengan setiap kecurangan padamu Tuhan. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau setia. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, my life you have been faithful. Ini nyanyian kami Tuhan. All my life you have been so good. With every breath I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Kami ada karena Tuhan setia. Kami ada karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. That I am able, I have seen, yes, of the goodness of my life. All my life you have been faithful. Kami tidak tahu apa jadinya tanpa Tuhan. Kami tidak pernah akan tahu. Kami tanpa Engkau. Jesus, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am goodness of God. Your goodness is shining up. It's
is running after me. Your goodness is running after. Kasih-Mu mengejar kami, kebaikan-Mu mengejar kami. I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am making, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Yes, Lord. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat. Kau buktikan Engkau setia. Yes. Engkau setia. Tuhan kami setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Tak pernah sendiri, tak pernah ditinggalkan. Kau buktikan, kau setia. Yes Lord. Dan ku angkat tinggi, tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Kau hadir Tuhan. Yes. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kami tidak takut, kami tidak akan gentar. Sebab Tuhan Engkau setia. Kau Tuhan yang setia. Wow. Jesus. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence. Oh, your presence never leaves me. And you'll never
tidak pernah meninggalkan kami. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. Yes, Lord. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan, Kau setia, Engkau setia. yes Lord, Jesus. Dan ku angkat tinggi tangan, kami berserah, Tandaku berserah kepadamu. Kau yang kami perlukan Tuhan. Selamanya Engkau setia. Kau yang kami butuhkan Tuhan. Kau hadir, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Tandaku, Kau hadir di setiap langkahku. Kami lihat Engkau ada di setiap langkah kami. Kami lihat Engkau hadir Tuhan. Kau setia. Engkau setia. Kau setia. Kau setia. Yes. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir, oh Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, dan ku angkat tinggi Tangan kami berserah. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. For your presence, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence Never leaves me, and you'll never for your presence, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. and your oh, yes, Lord.
Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau menjagai kami sampai hari ini. Kau pelihara kami sampai saat ini Tuhan. Kau setia. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami telah ditolong oleh Tuhan. Kami percaya setiap kami alami pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Dan mata kami telah melihat Engkau bukan dari kata orang Tuhan. Tapi kami mengalami Engkau sendiri. Sebab bukan dari kata orang saja. Tapi kami melihat kesetiaan dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan cukup kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami mau bermegah pagi ini, kami mau bermegah karena Tuhan kami. Kami mau bermegah karena nama Allah kami. Kami mau bermegah karena Yesus yang menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa Tuhan. Kami buka ibadah kami di pagi ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Nama semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita karena Tuhan. Bermegah karena Tuhan. Dia penolong yang luar biasa. Yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kami besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa.
tangan sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kau menjamin hidupku. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam, namun tangan-Mu, yes Lord, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, haleluya. Kau gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang dahsyat. Yeah. Di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan namanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. 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 Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu
percaya janji-Mu ya. Segalanya bagiku. Kami percaya. Ku percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman. Kami percaya Tuhan. Kaulah Tuhanku. Engkau Tak akan ku ragu. bukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam Kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau Segalanya bagiku. ku percaya Percaya kepada hamba-Nya. janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita tenang seketika, saudaraku. Kita merenungkan hidup ini. Betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup. Betapa sayangnya Tuhan Yesus untuk jemaat di tempat ini. Di luar sana orang menderita, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Untuk jemaat yang dipimpin oleh Pak Yonas dan seluruh pekerja di tempat ini, Tuhan. Dan ada iri dan dengki di antara pekerja di sini, Tuhan. Tuhan, ampuni mereka, Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, Tuhan, itu karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, Tuhan. Kalau kami benci satu sama yang lain sama seperti kami sebagai seorang pembunuh, Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, bebaskan kami dari kecemburuan, kedengkian, sakit hati. Roh Kudus tuntun kami, baharui kami dari waktu ke waktu, Tuhan. Kalau kami boleh mengenal Yesus yang telah mati di tiang kayu salib dan berkata, "It is finished," maka segala sesuatu ditanggung oleh-Mu, Tuhan. Mari Roh Kudus, bebaskan kami semua, Tuhan. Urapi hamba yang tidak punya apa-apa ini, Tuhan. Hanya Yesus yang bertakhta dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi pendengaran bagi jemaat semua yang ada di sini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Kepulauan Tanimbar ini sudah mengarah ke hijau, Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini, urapi semua kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Ibu bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya di Jakarta gak pernah melayani di mimbar, saudara. Udah hampir 2 tahun. Yang bikin sibuk itu
tiap hari 1 minggu 2 kali saya melayani di SOM itu saudara. Baru kemarin ada yang sampai anak saya bilang, papa kok masa bisa SOM, satu ada HP, satu ada laptop. Tapi itulah keadaan saudaraku hari ini. Saya bersyukur sudah sekian hampir 2 tahun saya tidak pernah naik mimbar saudaraku. Dan semua GBI yang ada di Jakarta close. Dan pagi hari ini saya mau berikan judul, mendekatkanlah diri kepadaku. Pemerintah menyarankan kita menjaga jarak, duduk saja ada jarak. Ya kan? Duduk saja agak jarak saudara. Kita duduk pakai jarak. Tapi hati saudara dan saya jangan jauh dari Tuhan. Nanti saudara tanya, ini datang lagi di sini untuk apa? Saya datang di sini untuk memberikan gratis pembelajaran software matematika untuk seluruh anak-anak murid SMP yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Gratis pembelajaran selama 4 bulan saudaraku. Dari Yayasan Profesor Rene Surya, kebetulan saya yang Tuhan percayakan untuk mengkoordinir ini tanah kelahiran. Dan kemarin baru saya tes itu anak-anak di Ambon, lalu saya minta dari Tuhan. Saya nggak tahu, kalau saya khotbah di sini saya nangis saudaraku. Ada sesuatu yang saya heran. Tuhan taruh ini ada benci paling dalam ini di sini. Berhentilah membenci satu sama yang lain saudaraku. Berhenti, itu membuat kita punya batas dengan Tuhan. Berhenti membenci. Firman Tuhan berkata Amsal 10 ayat yang ke-27, takut akan Tuhan itu memperpanjang umur saudara. Memperpanjang umur. Untuk apa kita benci satu sama yang lain? Tuhan sudah mati di tiang kayu salib, Tuhan berkata semuanya sudah selesai. Betul kita benci satu sama yang lain karena ini, tapi kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka itu tidak ada kebencian. Saya selalu berkata, kebohongan itu lari seperti kilat saudaraku. Tapi kebenaran itu, orang yang berjalan dalam kebenaran itu jalannya tertati-tati. Dan ujungnya pasti bahagia. Untuk apa kita mesti benci? Untuk apa kita mesti membohongi satu sama yang lain? Percayalah kalau saudara hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan akan menuntun hidup saudara dan saya. Hidup ini sangat simpel saudaraku. Ya, asal kita mau. Lain tidak ada. Asal kita mau. Tuhan yang mengatur hidup saudara dan saya. Jangan salah. Hilangkan ego. Tuhan yang ngatur hidup saudara dan saya. Kenapa kita bisa gagal? Kenapa rumah tangga bisa berantakan? Kenapa anak tidak bisa berhasil? Mari saudaraku, dekatkanlah diri dengan Tuhan. Saya sengaja buat PowerPoint. Di dalam pelayanan pandemi ini semua pelayanan berubah. Berubah saudara. Kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Mana musik di sini? Sanju, kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanju, kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Coba caption yang saya yang pertama. Bisa dibuka.
agak sedikit. Puji Tuhan saudaraku. Nanti setelah saya khotbah dari sini saya langsung ke bandara. Karena besok saya sudah harus ada di Ambon dan melakukan perjalanan ke Tiakur, Moa. Ini tempat ini baru pertama kali saya pergi saudaraku. Dari Moa saya kembali ke Jakarta, istirahat 1 hari. Langsung saya juga harus mesti ke Bengkulu saudara. Tuhan percayakan ini pekerjaan yang tidak mudah untuk saya, karena semua di Pak Prof Yohanes katakan bahwa ini saya berikan gratis untuk seluruh, terlebih untuk daerah Maluku dulu. Kamu pesan untuk mereka di sini. Kita udah webinar untuk sudah 2 kali, tinggal 2 kali lagi. Lalu guru dan murid akan melakukan hal yang istimewa, saudaraku. Itu luar biasa. Jadi bukan hanya online kita punya program ini nanti saudara-saudara ini khotbah apa bicara program ini. Enggak, ini cuma saya sampaikan saja supaya kita ada sukacita. Ini berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan lewat saya, untuk saya mau supaya seluruh Maluku ini maju. Kami tidak tertinggal lagi dengan orang-orang yang ada di Jawa. Nah ini saudaraku, saya coba memberikan dia di dalam PowerPoint, mendekatkanlah diri kepadaku. Coba caption yang pertama. Ini Yakobus nggak bisa. Keempat ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Mendekatkanlah kepada Allah dan kejauhan, itu saya nggak bisa baca, di sini aja. Kasih besar bisa itu kan? Nggak enak, balik ke belakang itu nggak sopan itu nanti. Nah ini bisa. Ini nggak bisa ya. Yakobus 4 ayat 8 bunyi demikian. Maka begitu boleh. Dari tadi kayak gitu. Aduh Tuhan Yesus tolong. Aduh. Seng ada lawan lah ya, aduh. Sudah keringat dingin di atas panggung ini, jemaat di belakang bilang ini antum bikin badut apa di depan ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ada 3 hal saudaraku. 1, mendekatkan diri kepada Allah, jangan berbuat dosa, dan yang kedua jangan mendua hati. Susah kalau orang sudah mendekatkan diri terus berbuat dosa lalu mendua hati. Aduh susah hidupnya saudaraku. Ya, susah. Gak boleh sebagai orang-orang yang percaya mendua hati. Kita harus seperti Sadrak, Mesak dan Obednego. Saudara tahu Herodes, dia bilang untuk orang Majus, kalau orang Tanimbar yang orang mau bilang nyong, sepi di sana, lalu nanti saya kasih tahu beta, supaya beta mau lihat akan yang baru lahir tuh Yesus parlente. Tuhan kasih hikmat. Orang Majus pulang sing lihat, sing balik jalan yang sama lagi. Orang Majus pula putar jalan. Itu mendua hati saudara. Lalu Sadrak, Mesak dan Obednego bilang apa? Dia mendekatkan diri untuk Tuhan. Dia sudah ditawarkan saudaraku. Kalau kamu mau sembah untuk Herodes, maka saya akan memberikan jabatan untuk kamu. Lalu dia bilang, sorry bos, saya punya Tuhan jauh lebih besar. Boleh, kita boleh coba. Ini sudah panas, demikian kamu lihat panas ya? Dia bilang itu kecil. Saya punya Tuhan jauh lebih besar. Jadi hasil mendekatkan diri dengan Tuhan, dimanapun saudara berada, pasti Tuhan tolong. Ya, pasti Tuhan tolong.
Saudara mau cerita apa lagi? Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Sadrak Mesak Herodes bilang, saya panaskan 7 kali lipat. Udah dipanaskan api 7 kali lipat. Yang masuk di dalam bukan 3, 4 bos. 4 orang yang ada di dalam. Langsung raja bilang, bukan raja Herodes, Nebukadnezar. Ini aduh, terinterpretasi dengan Herodes terus. Nanti Bapak Yonas bilang ini gembala ini ngomong sembarang saja. Nebukadnezar, saudara. Nebot lihat ini ada 4 di dalam, loh kok bisa 4 ya? Kenapa bisa 4? Tuhan menunjukkan kuasa, saudara. Dimanapun orang selalu dekat dengan Tuhan, tidak pernah akan ditinggalkan itu. Ya, tidak pernah, saudara. Hasil mendekatkan diri walaupun menurut orang itu sudah tidak bisa, sudah tidak bisa lagi. Tapi Tuhan pasti bisa. Ya. Saya punya adik itu kan di sini dia lama ya, meninggalnya di Jakarta. Itu masih top-topnya tuh COVID. Saya yang tangani sendiri dengan Pemda setempat. Itu tidak ada penerbangan, saudaraku. Pada saat itu sudah tutup 3 bulan, gak ada penerbangan. Istrinya bilang, sudah Bung, kita pakai paket ditanam saya di Jakarta. Saya bilang, tidak, iman kamu dengan iman saya beda. Itu suami kamu, tapi saya juga punya hak. Dari kita lihat Garuda, gak ada penerbangan, saudara. Yang kirim cuma mayat. Saya bilang, udah tunggu. Dari pagi itu memang kalau orang dekat dengan Tuhan itu ada sukacita dan damai. Walaupun ada persoalan, itu tanda untuk saudara. Saya mau kasih tahu. Ada sukacita dan damai, ada damai sejahtera selalu dalam hati. Apapun, walaupun sudah dilihat manusia ini sudah jalannya tertutup. Tapi kalau ukurannya itu damai sejahtera, itu pasti terobos itu. Dan saya imani itu dari pagi saya urus semua, udah nangis. Tidak satu pun air mata yang saya netes, saudara. Saya bilang tetap berangkat. Saya berdoa untuk Tuhan, gak ada jawaban, saudaraku. Roh Kudus juga tidak bicara apa-apa. Lalu saya stres enggak? Itu ukurannya ada di hati. Ada sukacita damai. Jam 10 malam, saya bilang kamu itu jam 11 telepon batik. Pak ini kayaknya sudah nggak bisa telepon batik, saya bilang. Telepon sudah setengah 11, Pak saya telepon. Penerbangan batik yang pertama ke Ambon itu. Tanggal 16 Mei sudah libur 3 bulan. Saya bilang masuk. Kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan itu pasti beda. Bukan hanya itu persoalan satu, sampai di Ambon pun tidak bisa diterima itu jenazah dari adik saya karena COVID. Ribut. Saya telepon wali kota. Saya bilang, Pak Wali, ini saya mau pulang ke Ambon. Kenapa? Ngapain mau pulang? Mau antar jenazah Rain. Rain meninggal, katanya. Sudah Bung, nanti saya dengan Satpol PP jemput langsung dari bandara. Pertolongan Tuhan. Yang kedua, ini permasalahannya mereka pikir ini COVID, jadi tidak bisa dimakamkan di Ambon, saudara. Lalu saya punya saudara ada ketua jemaat di gereja Silo, dia bilang kalau gereja di Halong tidak ambil, nanti saya ambil. Pertolongan Tuhan itu selalu tidak pernah terlambat. Karena istrinya itu keturunan Cina, jadi kebetulan itu dia punya ketua yayasan, itu Ren punya teman sekolah. Mereka pergilah ke kuburan Cina itu. Itu kuburannya itu luar biasa. Sudah di sini saja. Tuhan kasih istimewa, saudara. Kita pulang aman-aman. Saya mau garis bawahi, kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan, contohnya Nebukadnezar perintah itu pasti Tuhan tolong. Yang menjadi ukuran ini kita punya pemikiran, saudara, yang membatasi saudara dan saya, yang membuat bahwa Tuhan itu sudah tidak dengar doa. Beta lagi sahabat bilang itu omong kosong, itu stres, saudaraku yang ngomong kayak begitu. Saudara boleh catat berapa banyak orang-orang saudara yang saudara sayang ini meninggal begitu saja. Kita yang tersisa ini, saya selalu bicara itu, kita lulus ujian kehidupan, saudara. Kalau lulus ujian yang biasa itu di sekolah SD, SMP, SMA, itu masih aman. Tapi kalau kita lulus ujian kehidupan itu tidak pernah diberitahu. Tiba-tiba ada persoalan. Tiba-tiba ada persoalan. Lalu apa kita mau tinggal model kayak gitu, saudara? Berikan waktu lebih untuk Tuhan. Berikan waktu lebih untuk Tuhan.
Semenjak saya di Ambon saya nggak tahu tuh. Hati saya ini selalu saya nangis untuk Tuhan. Khusus untuk Tanah Tanimbar. Saya berdoa untuk Tanah Tanimbar. Saya bilang berikan roh takut akan Tuhan. Roh doa yang kuat, roh membaca firman Tuhan yang kuat. Itu saja saya bilang. Supaya daerah ini dengan kekayaan yang Tuhan titipkan untuk saudara dan saya bisa mengelola ini untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan firman Tuhan, di mana saudara berada harus sejahterakan itu kota. Itu firman itu jelas iya dan amin. Ada sukacita saudaraku. Caption yang berikut saudaraku. Udah gak jalan lagi. Nah ini kasih besar yang tadi itu juga. Su semisele lagi su old. 62 tahun saudaraku. Saya umur 62 tahun. Kemarin saya kasih bicara di Ambon, dia bilang, 60 tahun model kayak begini. Dikira 40 tahun, saya bilang itu karena dekat dengan Tuhan Allah di sorga. Hati yang gembira itulah obatnya. Lain gak ada. Lain gak ada. Mau awet muda dekat dengan Tuhan Allah, selesai. Jangan iri, jangan dengki. Tuhan akan urapi setiap saat. Itu saja. Kasih besar akan sih, bisa kah? Sudah, ini. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Jelas saudaraku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak akan goyah. Daud berperang melawan Goliat. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Apakah Daud itu memiliki gelar seperti seorang jenderal? Tidak ada saudara. Tapi Tuhan memberikan dia punya kekuatan. Maka semuanya kekalahan dialami oleh orang-orang seperti Goliat. Simpson saudara tahu? Itu kan orang yang matanya tukang main cewek. Akhirnya pada waktu akhirnya dia sudah kewalahan, matanya sudah dicungkil. Lalu dia minta dari Tuhan, Tuhan, beta minta ampun juga kalau selama ini beta salah. Lalu Tuhan kasih dia punya kekuatan balik. Itu hasil dari mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mendekatkan diri dengan Tuhan, aduh saudara, itu harganya mahal. Dan itu perjuangan saudara tidak sia-sia. Jangan saudara pikir untuk saudara enggak, anak saudara pasti diberkati, usaha saudara pasti diberkati. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak bisa apa-apa saudara. Caption berikut. Terus naik lagi. Nah ini. Naik. Nah itu dibesarin saja. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Ini belajar baca nih. Dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus tolong, ampuni Tuhan. Ketawa saja firman nih. Waduh. Sehat semua saudaraku ya. Gereja juga lain. Mendekatkan diri dengan Tuhan itu luar biasa saudaraku. Tuhan setiap satu mendekatkan diri, ketuk pintu. Halo, Pak Gembala sudah doa belum? Firman sudah doa belum? Tidur terus. Doa itu kita mesti komitmen dengan Tuhan. Lain tidak ada saudaraku. Karena doa itu, saya nggak tahu ya pribadi masing-masing itu doa ya. Tapi saya mau sarankan, dekatkanlah diri dengan Tuhan, itu harganya mahal saudaraku. Ya.
Sekali lagi saya katakan bahwa kita yang bisa hidup sampai sekarang ini, itu sudah sekian juta orang yang meninggal, saudara. Tapi kalau saudara bisa hidup sampai sekarang ini, itu adalah saudara-saudara ini adalah orang pilihan yang bisa lewat ujian kehidupan. Jadi marilah saudaraku, ikut Tuhan itu tidak sia-sia. Banyak orang stres, saudaraku. Pendeta-pendeta di Jakarta tidak ada pernah naik mimbar lagi. Stres. Tidak pernah ada lagi dapat undangan untuk bikin som lagi, stres. Saya tanya, ngapain bisa stres? Gak tahu tuh Bapak Pendeta. Bapak Pendeta ada pelayanan seminggu 2 kali, bos, saya bilang. Di mana pelayanan? Som. Kok bisa? Lah memang bisa lah, tergantung hati. Iya kan Pak Yonas? Kalau kita dekatkan diri dengan Tuhan itu, orang mau bilang tongala tuh kasih tahu, sini, buka itu dia pintu sana, sini, buka pintu. Buka pintu, Tuhan buka. Semua. Dan itu saya alami, saudara. 2 jam 4 pagi, itu hari Kamis. Jam 6 pagi, itu hari Sabtu. Lalu tambahan itu hari Jumat. Tiap hari. Ini mereka bilang nanti kalau ada di luar, saya bilang batal, gak bisa. Koneknya susah. Nanti saya berdosa bertongala di sorga, jadi sudah. Bawa hati saja, nanti Tuhan kasih pelayanan di sana. Betul, saudara. Begitu saya tiba, itu orang di hotel minta saya layani. Dan itu tidak pernah saya tahu itu. Cuma saya bilang, Tuhan, saya mau jalan ke Ambon ini, biarlah Tuhan tahu hati saya ini, saya bawa kebaikan untuk mau mensejahterakan. Dan saya punya teman-teman ini, guru-guru yang ada di Ambon semua harus pintar. Tuhan kasih saya punya pelayanan saja. Saya enggak menaikkan aku, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu datang malam lagi sudah pelayanan konseling pribadi di hotel. Saya cuma telepon, Pak Onas ini bagaimana, kemana, kan saya enggak minta ya Pak ya. Ini berarti ada datang di sini tuh. Kalau gitu bisa melayani, puji Tuhan Pak. Begitu. Hidup ini simpel, saudara. Yang membuat kita tidak simpel tuh karena dari diri sendiri. Sombong itu. Aduh, orang sombong tuh nggak bisa apa-apa. Mau sombong apa sekali sih? Coba saudara lihat itu orang yang punya harta berkelimpahan, yang di Spanyol itu konglomerat nomor 1 di sana, mati cuma begitu saja. Jadi saudara termasuk orang-orang yang berbahagia di tempat ini. Ya, marilah puji Tuhan setiap saat, tidak sia-sia. Tuhan selalu datang untuk saudara dan saya. Scroll ke atas tuh, caption yang berikut. Nah ini saudara, kasih besar, mendekatkanlah adalah suatu proses menuju pendewasaan bagi hidup orang percaya, betul saudara. Apakah Anda memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan? Itu jawaban masing-masing. Kalau kita punya kerinduan itu beda. Apakah punya komitmen untuk mau lebih dekat lagi kepada Tuhan? Itu pribadi masing-masing. Janji di hatimu untuk apa tuh? Coba firman baca apa tuh firman? Pakai mic. Janji di hatimu untuk mendekatlah kepada Tuhan tanpa kompromi. Nah, banyak orang ini terlalu kompromi. Firman, ku bukain kok dia nggak jalan sih. Coba buka tuh, dia nggak jalan tuh. Nggak jalan ya? Oh sudah. Oh ke kanan ke kiri. Aduh ampun deh. Aduh Tuhan Yesus. Oh ini suruh rubah lagi ke kanan ke kiri lagi. Nah ini baru. Nah saya mau bilang saudaraku, saya tambah sedikit itu pengetahuan kita bahwa 6 September kemarin kita memasuki tahun baru kalender Yahudi. Apa Pak Yonas sudah sampaikan tuh jemaat di sini? Belum ya? Jadi itu kita sekarang berada di tahun payback. Pay ini kita masih ada dalam dekade pay, itu bicara tentang mulut saudaraku. Jadi mulut ini bicara untuk bersaksi untuk kemuliaan akan nama Tuhan.
Lalu bed itu bicara tentang rumah Allah. Tugas saudara dan saya ini supaya bagaimana menceritakan kebaikan yang saudara alami yang dengan mujizat-mujizat yang menurut orang dunia sudah close, saudara tetap Tuhan angkat. Jadi tugas saudara dan saya di tahun Payback 5782 ini, Lukas 14 ayat yang ke-23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ini udah lewat, kasih lewat saja ini Payback ini. Jadi tugas saudara dan saya udah kasih ke itu Pak, nanti tinggal Bapak ambil saja. Udah gak usah foto-foto lagi Pak, udah dikasih itu. Nah saya coba menyimpulkan dari ayat-ayat firman Tuhan ini, begini saya jadinya seperti ini saudaraku. Caption yang berikut itu. Nah ini, bagaimana seharusnya dapat mendekatkan diri dengan Tuhan? Poin yang pertama, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat doa dan firman. Ini kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau kita dekat dengan Tuhan setiap saat, itu pasti Tuhan akan bicara untuk saudara lewat Roh Kudus. Nanti orang bilang, aduh saya sudah lama tidak mendengar suara Tuhan ya, lewat Roh Kudus. Ada sesuatu yang saudara buat, ada sesuatu yang saudara simpan. Cinta pasti putus cinta, itu nangis darah, nangis sendiri-sendiri, mau minum obat lah segala macam. Lalu bilang kata, aduh Tuhan, sampai juga kita semua melayani pret. Untuk Tuhan Yesus itu bukan orang Tanimbar sama orang Ambon, kalau dia bilang pret. Lo iya firman ketawa. Hah, betul itu. Gak usah. Ini anak-anak muda berapa orang banyak di sini. Jodoh itu sudah di dalam tangan Tuhan, jangan atur tongala di sorga. Minta dari Tuhan, saya mau begini, sudah selesai melayani Tuhan, nanti Tuhan yang kasih. Jangan paksa Tuhan. Nggak ada, jangan bilang Tuhan tolong bete-bete semua melayani 10 tahun ini yang ada jodoh. Udah berhenti, seleksi diri. Berhenti maksa Tuhan. Jodoh itu Tuhan kasih. Ya, jangan jual murah. Nggak ada jual-jual murah itu. Tuhan Allah saja kudus, kok kita mesti jaga kekudusan itu. Gak usah jual-jual. Aduh ampun deh. Laki-laki pun juga kayak begitu. Aduh ini sudah 40 tahun jabatan yang ada. Aduh sudah jual murah deh. Aduh pijit dulu pijit. Pret, jaga kekudusan hidup. Tuhan akan kasih. 1 detik pun Tuhan sanggup berbuat saudara dan saya menjadi yang lain. Amin saudaraku. Nanti saudara di belakang bilang, Antoni bicara kewel saja, orang mau bilang. Saya sudah buktikan itu saudara. Kemarin itu ini bersaksi lagi, saya di hotel dibangun jam 3. Telepon dari kantor, saya kalau telepon 3 kali, saya bilang itu angka biasa. Kalau 4 kali itu pasti ada orang meninggal dan penting. Saya nggak bangun, saya tidur. Sudah jam 4 baru saya bangun doa. Saya bilang, ya Tuhan Yesus, ini jam 6 pesawat take off, ukuran ada lagi. Saya udah suka cita di sini. Saya berdoa Tuhan, di saya mau ke Tanimbar. Kalau memang ini pesawat itu juga Tuhan bisa tahan. Tuhan punya kuasa langit dan bumi. Saya keluar dari hotel jam 5.20. Sampai di bandara itu jam 5.40 saudara. Sopir bilang saya baru pernah bawa tamu nih 20 menit Pak. Bapak mesti bayar saya lebih katanya. Lah lebihnya berapa perak? Terserah Bapak saja. Loh kok marah? Saya bilang ini kasih juga mau berangkat. Ketambahin saya masih ngantuk. Kalau kamu ngantuk tadi kita sudah kecelakaan di jembatan. Kamu bohong saja bilang kalau mau tambah duit nanti saya tambah. Tapi mesti 20 menit sampai. 20 menit kita sampai saudara. Bandara masih gelap. Saya tanya perwakilan Tanimbar, Usi Mei namanya. Bu Mei, aduh Pak itu sudah batal lagi. Jam 12.20 saudara. Lalu saya mau pulang di hotel gak bisa lagi. Udah close, udah duduk di situ. Sampai jam 2.20 baru berangkat. Dekatkan diri dengan Tuhan itu dalam hal-hal yang tidak dipikirkan oleh manusia, yang sudah manusia bilang susah boleh lagi, Tuhan bilang boleh aku buka. Saudara bisa pikir itu laut yang dibesar kayak begitu saja, apalagi kehidupan saudara dan saya. Jadi berhentilah, dekatkan diri dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi lain.
semuanya akan menjadi baru. Amin saudaraku. Firman ketawa terus. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus lewat doa, berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Ini yang jangan kita berikan setengah-setengah untuk Tuhan. Saudara harus punya komitmen bahwa Tuhan segala-galanya. Jangan ada rasa khawatir terhadap Tuhan. Terus beribadah dan mencari wajahnya setiap saat. Caption yang berikut ini. Lalu nanti kita mau perjamuan. Ini yang B. Setelah mendekatkan diri dengan Tuhan lewat suatu proses, ini yang paling penting. Kalau sudah dapat berkat itu jangan isi di kantong-kantong penuh, nanti darah tinggi saudara. Diabetes. Bagi itu. Bagi saja nggak ada orang berkekurangan, gua ada miskin kok. Bagi saudaraku, semua ini sumbernya dari Tuhan. Orang mau bilang semuanya sumber dari Tuhan Allah. Jadi kalau saudara dapat berkat itu jangan ada bungkus, tutup bungkus, simpan. Saudara-saudara tanpa ini, ada saudara mau anak sekolah, saya ada kepeng leh, su habis semua. Jangan sekali bilang saya ada kepeng, kalau mau kasih itu kasih. Berkat itu Tuhan kasih itu tidak pernah bilang diam-diam itu. Diam-diam. Tapi kalau saudara sudah memiliki hati kasih ini, pasti saudara melihat orang saudara nangis. Beri itu saudara tidak akan berkekurangan, nggak ada. Saya pimpin itu jemaat di BSD, setiap minggu kita memberikan orang-orang di pinggir jalan. Setiap minggu, uangnya dari mana? Minta dari itu anggota-anggota Kersel. Saya kebetulan di BSD itu ketua rayon daripada BSD. Kita bagi semua. Orang-orang pinggir jalan, orang-orang gila, orang-orang sakit kita kasih. Kita nggak berkekurangan. Ini sudah tambah lagi pribadi. Anak saya bilang Pak kita kasih ini tuh untuk orang-orang yang ambil-ambil sampah itu. Udah kita kasih saudara. Berbuat kasih itu hasil saudara. Menjadi saluran berkat. Sebagai surat terbuka kepada siapa saja. Supaya orang lain yang belum percaya mereka tahu. Aku akan berkata Tuhan itu baik kepada siapa saja. Betul itu Tuhan Yesus itu baik saudara. Lalu yang terakhir ini, quote saya yang terakhir saudaraku. Lewat proses maka terjadilah kedekatan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi ada 5 hal, saudara ingat, mendekatkan diri dengan Tuhan, jangan ada kebencian, berbagi kasih, jangan iri, mencari wajah Tuhan, berdoa, dan Tuhan akan pulihkan sesuai dengan 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Segala sesuatu akan selesai. Amin. Siapkan hati lalu mau terima perjamuan. Jangan anggap ini perjamuan tuh kayak beli kacang di pasar. Sorry bos, enggak. Ini perjamuan ini luar biasa. Siapkan ketumpung hati semua. Lalu ketemu mesti berubah dari tahun ke tahun. Ini sudah masuk Oktober saudara. Sebentar sudah selesai. Amin saudara. Siapkan hati. Lalu kita mau masuk di dalam perjamuan. Lalu Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Percaya kita semua berkati oleh Tuhan untuk membuat kita terus mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa, baca firman Tuhan setiap hari. Luar biasa hamba Tuhan telah menyampaikan kebenaran bagi kita. Mari kita berdoa dengan firman Tuhan. Bapa, kami tunduk kepala dan kami bersyukur buat firman Tuhan yang terus datang bagi kami untuk menuntun kami sampai kami mengerti kebenaran seluruhnya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena kami tahu
tahu dunia ini adalah tempat menumpang kami yang sementara. Fokus kami bukan untuk dunia, tapi fokus kami untuk surga yang tinggal kekal untuk selamanya. Berkati hamba-Mu, terus pakai kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa, mendapat visi dari Tuhan, mendapat pewahyuan dari Tuhan. Setiap saat dimanapun dia, Tuhan utus dan dibawa untuk mencerdaskan bangsa ini. Tuhan terus pakai kehidupannya luar biasa. Istri, anak-anak diberkati, pelayanannya diberkati. Lewat kehidupannya banyak jiwa tertolong dan diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar setelah ini Tuhan Yesus langsung ke bendara, hamba serahkan perjalanannya ke dalam tangan Tuhan. Dari tempat ini sampai ke bendara dan sampai Tuhan penerbangan ke Ambon. Dan terus nantinya lanjut perjalanan ke Tiakor. Dari Tiakor lanjut perjalanan lagi ke Jakarta. Ke Jakarta langsung ke Tuhan Yesus, tempat yang sudah di schedule Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bersama dengan Tuhan banyak perkara hamba dapat melakukannya dengan luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami semua telah diberkati dan kami percaya firman Tuhan itu kekuatan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Waktu firman disampaikan, yang lemah telah dikuatkan, yang sakit dalam nama Yesus engkau telah disembuhkan. Bimbang ragu engkau telah mendapatkan ketetapan iman. Engkau yang terikat dibebaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus. Terima kasih engkau yang takut hari ini, engkau memiliki keberanian untuk terus bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu tidak pernah berdusta terhadap setiap janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Kami di depan kami telah tersedia roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa kami terima semuanya ini dengan iman. Dan kami percaya waktu kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, untuk menyatu dengan tubuh kami, untuk menyatu dengan darah kami. Kami percaya bahwa segala kelemahan Tuhan dalam tubuh, dalam darah kami diserahkan hari ini dalam nama Yesus. Semuanya kami terima dengan iman. Terima kasih Bapak. Begitu pula hamba-hamba Tuhan yang telah ditunjuk, diminta maju ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap Tuhan untuk menerima tubuh dan darah. Bapakku yang tetap, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Maha Kuasa. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus.
saudara itu adalah tubuh Kristus yang telah dihancurkan. Angkat melebihi kepalamu dan engkau akan memakannya setelah engkau dengar firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Yesus. Percayakah saudara, di tangan saudara adalah tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Di tangan saudara itu ada cawan darah Kristus waktu tubuh dihancurkan oleh cambuk yang bengis. Darah tertumpah jatuh ke bumi dan darah itu ada di cawan di tanganmu saat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Percayakah saudara, di tangan saudara adalah cawan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini saudara diberikan kesempatan untuk bisa menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ini anugerah terbesar. Kembalikan segala puji, syukur, hormat, rasa terima kasih saudara kepada Dia. Ya Bapa yang luar biasa, hebat. Terima kasih. Kaulah hidupku, keselamatanku. Ku bersyukur Bapa, Bersyukur Bapa. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Terima kasih Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang punya hari ulang tahun waktu dibaca maju ke depan kalau ada. Nona Nadia sampai yang ke-22 tahun. Melani Putri Melatunan yang ke-11 tahun. Gabriel Santoso 3 tahun. Nona Bapak
Simpson Kormasela. Ya, diminta maju ke depan kalau ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kalau Bapak masih bisa izinkan mereka untuk hidup sampai saat ini, kita angkat tangan arahkan kepada Bapak Simpson. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah dia boleh melewati 1 tahun, 49 tahun sudah. Bapak pakai dia dengan luar biasa, anugerah dan kasih-Mu nantiasa menuntun dalam tugasnya. Dia tetap menjadi pelayan Tuhan, menjadi abdi masyarakat yang luar biasa. Semua anak cucunya diberkati oleh Tuhan, istrinya diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan oleh kehidupannya. Bahkan mereka yang tidak sempat hadir, doa kami menyertai mereka di rumah masing. Biar umur panjang itu berasal dari Tuhan. Sebabnya kami kembalikan segala puji, syukur, hormat dan rasa terima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kehidupan mereka yang tidak sempat hadir saat ini. Terima kasih Bapak, biar berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kembali ke tempat. Bapak, kami mengucap syukur anugerah-Mu luar biasa bagi kami dan kami Tuhan Yesus. Tidak ada kata lain melebihi untuk kami, hanya kami kembalikan segala puji syukur rasa terima kasih kami dangke banyak-banyak lagi per Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak berdoa bagi kabupaten kami tercinta yang Tuhan telah anugerahkan sehingga daerah ini Tuhan Yesus telah kembali kepada zona hijau. Biar Tuhan tetap mempertahankan ini setiap pintu masuk Tuhan Yesus, baik bandara maupun pelabuhan. Kami percaya bahwa malaikat Tuhan ada di sana. Semua mereka yang datang Tuhan Yesus dengan tanpa gejala, Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menghalaukan itu masuk dalam tubir laut dalam nama Yesus. Bahkan Provinsi Maluku, bahkan setiap kabupaten kota di Indonesia. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa untuk Jakarta khususnya. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam waktu yang singkat Indonesia pasti bebas. Karena kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tahu bahwa Indonesia pasti meninggikan nama Tuhan. Karena tidak ada nama lain di bawah kolom langit ini yang oleh nama itu manusia diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Indonesia, tuaian akan terjadi dalam nama Yesus. Bagi Indonesia menjalankan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa supaya Kedar dan Nabayut sedikit lagi mereka. Haleluya. Semua mereka Tuhan Yesus pasti diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bupati, Wakil Bupati, bahkan dan semua asisten dan semua Tuhan Yesus SKPD yang ada, kami doakan mereka. TNI Polri kami doakan mereka. Biar kami semua bergandengan tangan Tuhan Yesus untuk tetap Tuhan Yesus membawa negeri ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami tetap berdoa bagi kepulauan ini Tuhan, sehingga mereka takut akan Tuhan, membaca firman Tuhan dan juga setia dalam doa. Dan kami percaya akan terjadi Tuhan Yesus pemulihan yang luar biasa bagi kabupaten tercinta, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tapi kami mengucap syukur apapun yang sudah kami berikan kepada Tuhan merupakan taburan yang sudah kami berikan. Bahkan hakmu kami telah kembalikan Tuhan dengan jujur. Kami tidak Tuhan Yesus hitung-hitungan, karena kami percaya semua yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami harus kembalikan ke rumah Tuhan dan kami kembalikan dengan jujur. Tuhan Yesus, karena Engkau mengenal hati dan pikiran kami. Dan kami percaya Tuhan akan menggantikan itu Tuhan berlipat kali ganda, karena kami percaya kami memberi itu semua dengan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagari setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Pagari Tuhan Yesus lindungi hidup kami, biar kami adalah perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus perguruan tinggi diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus proses perjalanan daripada Ibu Gembala dan teman-teman Tuhan Yesus dalam perjalanan dengan kapal Tuhan Yesus. Biar Tuhan sertai mereka, biar mereka menikmati hari ini pun kami berdoa supaya kalau bisa ada ibadah di atas kapal Tuhan Yesus, dan di sana Injil boleh diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Umat Tuhan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Dengan iman engkau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Apapun yang kau kerjakan dengan tangan di minggu berjalan ini, Tuhan pasti jadikan semuanya berhasil dengan baik. Dalam keberhasilan kembalikan segala puji, syukur, hormat, rasa terima kasih kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Hamba mohonkan berkat ini turun atas umatmu sekalian di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terima berkat ini. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapak Ibu Jemaat boleh duduk sebentar untuk beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dari tempat ini atas nama Gembala, staf Gembala, Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat GBI Hati Hamba Somlaki mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Edwin Matatula. Bapak bukan tamu di sini tapi Bapak adalah bagian dan tuan rumah juga di sini. Dan kami mendoakan perjalanan Bapak tetap disertai oleh Tuhan Yesus. Salam manis dari Somlaki untuk keluarga. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat, apakah ada dari antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada kami persilakan bangkit berdiri. Ya, ada satu di belakang. Puji nama Tuhan, selamat datang. Ada dua. Ya, anak-anak muda semua luar biasa. Selamat datang adik-adik di gereja GBI Hati Hamba Somlaki. Bila belum ada tempat untuk beribadah, kami ajak untuk beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Dan ada ibadah pemuda pada hari Sabtu malam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang, tetap patuhi protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang punya anak jam 5 sore sebentar, jangan lupa ada ibadah raya anak di tempat ini. Shalom.
Oke.